Dunia yang semakin memburuk. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Dari perspektif perdamaian dan pembangunan dunia, saat ini kita hidup di dunia yang semakin memburuk. Faktor utama penurunan hegemoni Amerika Serikat telah menimbulkan berbagai reaksi berantai seperti peningkatan rasisme dan kontradiksi domestik di negara Paman Sam, menyebabkan Paman Sam telah berubah dari seorang promotor globalisasi menjadi pelopor anti-globalisasi. Amerika Serikat memprovokasi negara-negara di dunia melawan Rusia dan China, telah menjadi ancaman terbesar bagi perdamaian, stabilitas, dan pembangunan dunia saat ini. Contoh yang paling nyata adalah konflik Ukraina-Rusia hari ini. Amerika Serikat telah mempersenjatai globalisasi dengan menggunakan bagian dari posisi dominannya dalam militer, rantai industri global, rantai pasokan, dan hegemoni dolar untuk menjatuhkan sanksi pada negara lain di setiap kesempatan, sehingga menyebabkan decoupling dan gejolak baru di dunia. Memasuki tahun 2022, contoh paling nyata dunia semakin memburuk adalah kegagalan kebijakan Amerika Serikat terhadap Rusia pasca Perang Dingin yang memicu konflik antara Rusia dan Ukraina, mengakibatkan Eropa sekali lagi menghadapi ancaman perang sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ataupun berulangnya epidemi COVID-19 juga telah membuat dunia penuh dengan kecemasan. Dalam konflik antara Rusia dan Ukraina, Paman Sam terus-menerus memperbesar api peperangan dan memberikan sanksi ekstrim untuk melumpuhkan Rusia. Amerika Serikat dan Eropa mengadopsi penculikan moral dan penggunaan kekuatannya memaksa negara di dunia untuk memilih pihak, supaya bekerja sama dengan Amerika Serikat melawan Rusia. Konsekuensi dari kegagalan kebijakan Amerika Serikat terhadap Rusia setelah Perang Dingin terungkap selangkah demi selangkah. Akibat dari konflik Rusia-Ukraina mulai menyebabkan berbagai bencana krisis energi, krisis pengungsi, krisis pangan, dan gejolak keuangan dunia. Pakar militer Rusia menekankan, selama kelompok industri militer Amerika Serikat masih memainkan peran kunci dalam kebijakan dalam dan luar negeri Amerika Serikat, Amerika Serikat pasti akan menyalakan api peperangan di seluruh dunia, menciptakan kontradiksi dan memicu konflik. Karena hanya dengan cara ini, Amerika Serikat dapat cuan banyak menjual lebih banyak senjata. Artinya, industri militer atau industri perang telah menjadi industri terpenting bagi Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran militer Amerika Serikat telah mencapai 800 miliar dolar per tahun, menduduki peringkat pertama di dunia. Amerika Serikat juga telah mengekspor lebih dari 100 miliar dolar senjata setiap tahun, seperti 138 miliar di tahun 2021 dan 175 miliar dolar di tahun 2020. Dengan kata lain, ekspor senjata tahunan Amerika Serikat setara dengan PDB negara berukuran sedang, seperti PDB Hongaria, Ukraina, dan Kazakhstan, yang hanya sekitar 150 miliar dolar. Pakar Rusia menambahkan, selain kelompok industri militer Amerika Serikat yang sangat menyukai perang, kelompok moneter Wall Street Amerika Serikat juga sangat suka perang. Resiko geopolitik yang ditimbulkan oleh perang adalah alasan terbaik bagi para spekulan Wall Street untuk menghebohkan dan memanipulasi harga energi, komoditas, pangan, dan sebagainya untuk menghasilkan keuntungan terbesar di dunia. Artinya, semakin dunia bergejolak, semakin menguntungkan mereka. Bagi politisi Paman Sam juga sangat perlu untuk terus-menerus menciptakan musuh besar seperti China dan Rusia sebagai senjata terbaik untuk kampanye pemilu dalam memobilisasi rakyat Amerika Serikat dan dunia. Sejarah menunjukkan ketika Paman Sam memiliki kekuatan militer absolut daripada negara lain, Amerika Serikat sangat cenderung mengambil tindakan sepihak dan menghukum negara-negara yang tidak sejalan dengan mereka. Dalam konflik Rusia-Ukraina saat ini, Amerika Serikat telah menjadi negara yang paling tidak ingin perang berakhir secepat mungkin, kata Rusia.
Amerika Serikat berusaha menggunakan Ukraina untuk melumpuhkan Rusia, suatu konspirasi yang telah lama direncanakan. Jika Rusia dan Ukraina dengan cepat mencapai kesepakatan damai, dan Ukraina tetap netral, maka Paman Sam akan kehilangan pion penting dalam menahan Rusia. Tanpa krisis Ukraina, narasi Amerika Serikat untuk menjelekkan Rusia akan jauh lebih tidak meyakinkan dan akan jauh lebih sulit untuk merusak rekonsiliasi dan kerjasama Rusia dengan Eropa. Sementara Paman Sam terus-menerus menyalakan api dan mengambil keuntungan dari peperangan, China bersikeras membujuk perdamaian lewat perundingan dengan menyumbangkan kekuatannya sendiri. Dalam konflik Rusia-Ukraina, dunia telah melihat China telah mengambil banyak tindakan nyata mendorong hasil awal pembicaraan damai Rusia dan Ukraina, supaya mengakhiri konflik lebih awal demi mencegah kemungkinan krisis kemanusiaan. China juga telah berulang kali menegur Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk tidak memaksa dunia memilih pihak, karena konflik Rusia-Ukraina akan mempengaruhi stabilitas industri dan rantai pasokan dunia. Sementara Amerika Serikat terus mempersenjatai Ukraina dan mendukung konflik berkepanjangan, China sebaliknya sibuk mengadakan serangkaian pertemuan penting, seperti membantu mengatasi masalah Afghanistan yang diadakan di China dalam 2 hari terakhir. Pertemuan para Menteri Luar Negeri itu dipimpin oleh Menteri Luar Negeri China, Bapak Wang Yi. 6 Menteri Luar Negeri dari Pakistan, Iran, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan menghadiri pertemuan tersebut. Semua pihak sepenuhnya mendukung dan mempromosikan stabilitas di Afghanistan. Seusai pertemuan, Menteri Luar Negeri China juga memimpin dialog Menlu, negara tetangga Afghanistan dan Afghanistan, sambil mengundang pejabat Menteri Luar Negeri pemerintah sementara Afghanistan, Bapak Amir Khan Muttaqi, Menlu Indonesia Ibu Retno Marsudi, dan Qatar sebagai tamu kehormatan. Di satu sisi adalah Ukraina, negara yang sedang menghadapi bencana perang. Di satu sisi adalah Afghanistan, negara yang sedang menghadapi kelaparan yang sangat parah. Amerika Serikat telah berperang selama 2 dekade di Afghanistan atas nama melawan terorisme, di mana pada akhir Agustus 2021, Amerika Serikat mundur dan meninggalkan Afghanistan yang semakin miskin, semakin banyak pengungsi, dan krisis kemanusiaan yang semakin parah. Yang lebih keterlaluan adalah Amerika Serikat secara terang-terangan merampok aset cadangan devisa negara Afghanistan senilai 7 miliar dolar di Amerika Serikat, sama sekali mengabaikan puluhan juta kelaparan yang sedang dihadapi Afghanistan saat ini, kata media Bloomberg. China mengadakan serangkaian pertemuan membantu Afghanistan memobilisasi dan membangunkan masyarakat internasional untuk menyuntikkan dorongan baru supaya rakyat Afghanistan dapat segera keluar dari kesengsaraan. Peran China dan Amerika Serikat dalam masalah Afghanistan sangat mencolok, sehingga membentuk kontras yang sangat kuat. Penyelenggaraan serangkaian konferensi membahas masalah Afghanistan oleh China juga mencerminkan semangat inisiatif diplomatik China. Ketika Amerika Serikat dan negara-negara Barat mengungkapkan segala macam keprihatinan tentang krisis kemanusiaan di Ukraina, mereka sengaja memudarkan Afghanistan, negara yang sedang menghadapi kelaparan yang jauh lebih serius. Dalam dunia yang semakin memburuk ini, peran Amerika Serikat yang terus menyalakan api peperangan di mana-mana, melawan peran China sebagai pemadam kebakaran yang menghimbau perdamaian dan keharmonisan dunia, akan semakin menjadi kenormalan baru dalam persaingan 2 superpower dunia dalam beberapa dekade mendatang. Desakan China untuk dunia yang lebih harmoni berasal dari tanggung jawab moral sebagai superpower baru yang bertanggung jawab. Berbeda dengan Amerika Serikat, China tidak mengandalkan mengacaukan dunia, menjual senjata dan spekulasi keuangan untuk memanen kekayaan negara lain. Sebaliknya, China justru mengharapkan agar dunia menjaga perdamaian dan stabilitas untuk membangun kemakmuran komunitas global dengan masa depan bersama lewat proyek Belt and Road.
Singkatnya, bagi Amerika Serikat, semakin dunia bergejolak, semakin menguntungkan bagi kelompok kepentingan industri senjata dan politisi mereka. Sedangkan bagi China, semakin damai dunia ini, semakin banyak dividen yang dapat dihasilkan dari investasi, pembangunan, dan perdagangan dengan negara lain di dunia. Di dalam dunia yang semakin memburuk ini, justru semakin membuka mata semua negara di dunia. Mereka tidak mau lagi diculik oleh moralitas Amerika Serikat, apalagi tertipu oleh keuntungan kecil yang diberikan oleh Amerika Serikat. Artinya, kepentingan nasional Amerika Serikat sebagian besar telah bertentangan dengan kepentingan sebagian besar negara-negara di dunia. Media Bloomberg kembali menekankan, baik sekutu Amerika Serikat, musuh Amerika Serikat, ataupun sebagian besar negara yang ingin tetap netral akan sangat menderita dari kebijakan Amerika Serikat yang hanya mementingkan kepentingan Amerika Serikat sendiri. Jika krisis Ukraina dapat memberi pelajaran kepada dunia adalah tidak ada negara yang seharusnya menjadi pion bagi Amerika Serikat untuk meluncurkan persaingan antara kekuatan besar dunia, ataupun diculik dan dipaksa oleh Amerika Serikat, melainkan seharusnya mempertahankan kemandirian strategis nasional sendiri demi kepentingan fundamental dan jangka panjang rakyat mereka sendiri, kata Rusia. Seperti kutipan mantan Sekretaris Negara Amerika Serikat Henry Kissinger mengatakan, menjadi musuh Amerika Serikat akan sangat membahayakan, tetapi menjadi aliansinya justru lebih mematikan. Jadi, dalam dunia yang semakin memburuk, mengikuti Amerika Serikat hanya akan dipaksa untuk bergabung dengan berbagai aliansi politik dan militer, memprovokasi konfrontasi antar kubu, dan pada akhirnya hanya memperkaya Amerika Serikat dalam berbagai gejolak yang merugikan kepentingan semua negara lainnya. Sebaliknya, bila mengikuti China seperti proyek Belt and Road, akan memiliki peluang lebih besar untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bagi rakyat negara itu sendiri. Inilah perbedaan terbesar antara China dan Amerika Serikat ketika dunia memasuki dekade ketiga di abad ke-21. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!